Halo sahabat Napaktilas, jumpa kembali di channel Napaktilas. Kita masih melanjutkan perbincangan tentang kitab kuno dengan Mas Jaya. Nah, yang cukup menarik kali ini kita akan bahas adalah terkait dengan primbon. Betul. Nah, zaman dulu kan banyak orang yang masih mempercayai terkait dengan hitung-hitungan primbon ya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya pernikahan, kemudian mendirikan rumah, perjalanan dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita kupas kali ini adalah kitab primbon yang Mas Jaya miliki. Ini kayaknya udah cukup ya lumayan tua kali ya. Lumayan. Agak lusuh lah. Agak lusuh. Iya. Namanya juga kitab kuno ya. Iya. Kalau masih bagus ya itu mah buku ya namanya. Iya. Mas, apa yang akan kita babar terkait dengan primbon kali ini, Mas? Ya. Boleh diceritakan dulu nih ke sahabat Napaktilas, kitab primbon yang Mas Jaya miliki itu seperti apalah gitu. Jadi intinya, jadi kitab primbon yang ada di sini itu tentang perhitungan hari. Dari perhitungan hari itu nanti berkaitannya kan tentang hari baik, hari buruk. Sebenarnya hari semua baik kan sebenarnya sih. Cuman di antara yang baik ini ada yang lebih baik gitu kan. Nah, terus perhitungan hari baik, hari buruk ini nanti larinya kan ke bangun rumah. Ya, misal bangun rumah hari ini nih bagusnya tuh madep kemana gitu. Terus juga untuk hajat pernikahan, misalkan si A, si B nih berarti bagusnya ini tanggal segini dan seterusnya. Jadi di sini juga ada diterangkan tentang mantra-mantra dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau saudara-saudara kita orang-orang Tiongkok mungkin mirip-mirip dengan ilmu Feng Shui lah. Oh, okay. Feng Shui versi Jawa ya. Iya. Oke, itu kitab itu ada ceritanya ditulis tahun berapa, Mas? Atau hanya tulisan-tulisan tangan? Kalau ini kemungkinan karena tidak ditulis satu masa mungkin, Kang. Jadi tidak dituliskan secara jelas tahun berapa ditulisnya atau terakhir ditulisnya tahun berapa itu di sini tidak diterangkan. Cuman ini juga ada tentang penentuan awal tahun, tentang Aboge Sapon dan sebagainya ini ada di sini. Cuman termasuk yang aksara aslinya pun itu tidak ditulis kapan ditulisnya, awal ditulisnya kapan, terakhir ditulisnya kapan itu tidak ditulis. Yang kitab aslinya nih, primbon asli. Ya ini juga mungkin masih salinan juga. Salinan. Kalau menurut saya sih. Tuh. Oke, di dalam kitab primbon ini hal apa saja, Mas, yang dituliskan atau mungkin jadikan pedoman ya, nenek moyang kita masa lalu itu? Nah, yang pertama doa untuk memulai membaca primbon di sini ada. Terus tentang hari-hari pemilihan hari-hari baik. Jadi misalkan di sini dijelaskan misalkan namanya nih Jayane Dina, jadi menangnya hari itu kan. Jadi contoh dina Rebo misalkan Kemis, jadi rezeki, kembang. Simbolnya tuh kembang. Terus anak rezeki gede, di jam 4 sore itu halangan. Jadi kalau mau berkegiatan di hari Kamis itu dianjurkan jam 6 karena itu rezeki katanya. Terus jam 10 itu suwung, berarti tidak tentu. Nah, terus jam 12 itu pacekosi, itu masih ada halangan. Nah, jam 2 rezeki gede. Jadi misalnya mau dagang, nah itu berarti di jam 2, misalnya gitu. Contoh ini buat dagang Jayane Dina. Jayane Dina itu lebih ke hari ya? Iya, lebih ke hari. Bukan mengkalkulasikan antara hari lahir tanggal bukan. Oh, sama ini juga baru ini ada Jumat Kliwon. Oh, katanya Blesak katanya jelek kan gitu. Terus Jumat Manis, Jumat Legi. Ini Cangcan Pati. Terus Jumat Pahing, Gentawang, Macan Gentawang. Itu juga masih Sangari Dina kalau di sini. Kalau tadi Jayane Dina, kalau sekarang Sangari Dina.
Sangaredina itu artinya Berarti yang nggak boleh. kebalikannya dari Kebalikannya. Jayanidina. Terus apa? Ini juga ada doa ngebat. Jadi doa ngebat itu dibaca ketika orang selesai 7 hari meninggal, selesai 7 hari itu dibacakan doa ngebat. Karena di sini juga ditulis tentang untuk menghitung. Jadi misalkan meninggal itu hari apa, nanti 7 harinya ini tanggal berapa dan seterusnya. Itu ada sampai 3 tahun. Atau tong-tongan kalau kata orang Cirebon sih. Tuh. Jadi banyak sebenarnya kalau yang apa kita kulik di Primbon itu bukan sekedar masalah hitung-hitungan apa namanya perjodohan gitu, termasuk perhitungan tentang misalkan saya lahir hari Jumat Legi, berarti usahanya ini harus ke arah mana, itu juga ada biasanya di Primbon dituliskan seperti itu. Nah, kayak ini juga ditulis bahwa ada doa untuk kanggo wong lahiran suwe, jadi doa untuk orang yang lahirannya tuh lama nggak keluar gitu. Nah itu doa-doa itu dalam bentuk bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Contoh ini kanggo wong lahiran suwe tadi kan, hajiku haji siurut putih, cinandak merucut, cinawel merocot, sang babar keluar kanggo wong iki. Jadi sebenarnya sih haji ini bukan haji pergi haji gitu, tapi aji sebenarnya. Oh, aji. Tuh, jadi cuman karena di aksara Jawa itu kan tidak ada huruf A, adanya pakai huruf H, makanya di sini jadinya hajiku karena ini salinan dari aksara carakan. Oh, kalau tadi kan pegon. Nah, kalau ini sekarang carakan. Karena mungkin lebih dibutuhkan tentang bab Primbon ini, makanya Primbon ini sudah ada salinan aksara Latinnya, makanya saya bisa baca. Tapi sebenarnya sumbernya dari carakan itu. Dari carakan itu. Sebentar Mas, tadi di dalam kitab carakan itu isinya tentang apa aja? Ya, kalau yang di sini, ya ini kalau ini tentang Primbon ini. Primbon. Kalau yang lain belum saya ketahui secara keseluruhan. Ya karena Mas itu ya apa namanya keterbatasan kemampuan saya buat membaca itu belum bisa lah. Sebentar, yang membedakan antara kitab carakan dengan pegon itu apa sih Mas? Nah, jadi yang pertama sebenarnya kalau masalah isi tergantung si penulis. Kalau masalah isi. Nah, kalau masalah aksaranya jelas perbedaannya jauh gitu kan tentang huruf. Jadi kalau pegon itu turunan dari hijaiyah dari huruf Arab kita kenal. Kalau carakan? Ya kalau carakan mungkin turunannya tuh ke Sanskerta mungkin yang paling tua dan sampai ke carakan. Makanya carakan kita, carakan Cirebon dengan carakan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah itu beda. Bahkan kita cenderung lebih mirip dengan carakan Bali. Tuh keluasannya tuh. Itu makanya untuk belajar aksara carakan Cirebon, ya bagi saya yang nulis aksara Latin aja kurang bagus, ya apalagi aksara carakan itu kan lebih nggak bisa lagi. Itu mungkin butuh bakat juga kalau nulis ini. Oke, berarti itu hampir sama dengan carakan gitu ya? Iya, sama sebenarnya sama carakan. Jadi itu bahasa-bahasa apa tulisan Jawa gitu? Tulisan Jawa. Kuno lah ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya kadang-kadang ya saya juga udah nggak tahu misalnya ini huruf apa gitu. Makanya saya nggak bisa baca kalau carakan. Makanya terjemahan dari carakan itu adalah ada itu, di sini. Ada di situ ya. Oke, di dalam kitab Primbon itu zaman dulu kan orang pasti apa namanya ketika melakukan suatu aktivitas kan berpatokan kepada Primbon ya. Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Nah itu kan tidak hanya sekedar patokan aja, artinya kan membuat Primbon zaman dulu itu nenek moyang kita itu tidak hanya sekedar membuat iseng saja kan? Iya betul. Banyak hal yang diperhatikan ketika membuat patokan atau Primbon tersebut ya Mas ya. Betul. Dan salah satunya adalah terkait mungkin dengan kondisi alam yang memang kalau di beberapa ilmu ya yang lain ada ilmu perbintangan, ya, perbintangan yang lebih canggihnya lah, atau mungkin ilmu lain
lain lah ya yang memang terkait dengan hitung-hitungan. Di kitab Primbon itu banyak hal yang dikupas sebenarnya ya, bukan hanya tafsir mimpi, bukan hanya perhitungan hari baik atau tidak baik, tapi mungkin ada hal yang menurut Mas Jaya unik. Apa sih di Primbon yang Mas Jaya miliki ini? Nah, itu ada salah satu yang unik itu ini apa? Tentang ya itu tadi mungkin kalau kita mengenal zaman sekarang sih ilmu falakiyah atau ilmu falak gitu. Ilmu perbintangan. Iya, ilmu perbintangan. Nah, itu di dalam ilmu perbintangan ini kita bisa ya sama sih sama di ilmu falak juga sebenarnya, mungkin turunan dari situ juga kan keilmuannya, yaitu memprediksi misalkan gerhana bulan akan terjadi tahun berapa, gerhana matahari terjadi tahun berapa gitu. Itu ada hitungannya biasanya di sini di Primbon juga. Tuh. Ya, cuman itu ini saja tercampur dengan denah rumah kan. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau kita mempelajari Primbon sebenarnya perlu konsen khusus juga sebenarnya sih. Karena itu tadi nanti kita banyak ketemu dengan hitungan-hitungan dan bukan hanya sekedar hitungan tentang hari baik hari buruk atau perjodohan ini cocok atau tidak, itu termasuk tentang peranata mangsa. Jadi peranata mangsa tentang jatuhnya bulan apa masa panen, jatuhnya bulan apa masa tandur, masa nanam padi, dan termasuk itu tadi memprediksi gerhana bulan, gerhana matahari gitu. Itu cuman kebetulan kitabnya yang itu ketinggalan terjemahannya kayaknya. Tuh. Nah, terkait dengan Primbon nih, Mas J memiliki hitung-hitungan Primbon itu suka diterapkan nggak? Pertanyaan saya kan seperti itu. Justru sebenarnya kalau untuk saya pribadi, saya jarang menerapkan sebenarnya. Jarang menerapkan ya. Cuman kadang-kadang kan itu tadi mungkin untuk hajat-hajat tertentu, hajat-hajat khusus, malah orang lain gitu malah yang nanya. Tuh. Malah orang lain yang nanya ke Mas Jaya. Saya sendiri kan. Saya sendiri misalkan di sini ada dina larangan, jadi misalkan hari Sabtu nggak boleh arah ngulon, saya kan malah ke sini gitu kan. Nah, makanya kan selalu saya kasih spoiler lah kepada orang yang misalkan nanya, intinya baik buruk itu datangi dari Allah. Makanya ya kalau yang baik ya kita jadikan doa, kalau yang buruk ya jadikan penghati-hati. Itu membuat kita tuh harus menjadi lebih hati-hati gitu. Karena misalkan si A si B itu ternyata nggak cocok, orang udah pada sama-sama cinta, udah menyiapkan segala sesuatu, ya sudah, yang penting kita doakan supaya mereka berdua ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu aja kalau menurut saya sih. Tuh makanya sebenarnya di Primbon sendiri itu kan ada yang disebut dengan cara nerak. Jadi cara nerak itu cara mengakali misalkan perhitungan jodoh ini tidak cocok nih, ya udah bisa kita terak, jadi bisa kita siasati lah ke bahasa kasarnya gitu. Solusinya lah ya. Nah, solusinya tuh misalkan Budi dengan Nina nggak cocok nih, gitu kan. Misalnya udah ganti Budinya ditambahi Ono, jadinya Budiono. Budiono kan nambah bobot 2 huruf berarti. Nah itu kan bobotnya 2 kan, jadi ya yang seharusnya Pati jadinya kan Sri misalkan begitu. Jadi bisa diakali. Bisa sebenarnya sih. Oke, menurut Mas Jaya ini terkait dengan Primbon zaman dulu itu, zaman sekarang itu masih relevan nggak sih dipergunakan? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya, kalau untuk bagian daripada ya tadi, kalau menurut saya penghati-hati sebagai peringatan buat kita, sebagai rambu buat kita, ya sampai kapanpun kalau menurut saya tetap relevan. Tuh, tapi ketika seorang sudah percayai secara membabi buta bahwa mengatakan Primbon itu ramalan, nah itu baru saya nggak setuju di situ. Karena menurut saya Primbon itu bukan ramalan, tapi belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan. Tuh, karena Primbon itu kan sejatinya adalah akumulasi pengalaman orang-orang terdahulu yang kemudian dituliskan di dalam bentuk Primbon gitu. Jadi misalkan saya ini satu kali hari Senin ke arah ngalor itu sial, misalnya ke arah utara itu sial,
Ya itu mungkin kebetulan, tapi kalau misalkan beberapa kali saya ngalor hari Senin saya ke arah utara, ternyata saya sial terus sampai 7 kali, mungkin sampai 10 kali. Akhirnya kan saya tulis di primbon. Hari Senin kalau ke arah utara sial. Itu kan sebenarnya hasil pengalaman saya itu. Belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Itu permasalahannya di situ sebenarnya. Makanya kalau sekedar sebagai rambu, sebagai agar kita bisa lebih berhati-hati dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan, ya bagi saya sih sampai kapanpun ya relevan gitu. Satu ya kita sebagai penghormatan kita terhadap orang-orang yang sudah menuliskan pengalaman mereka di dalam kitab primbon tersebut gitu. Nah, primbon sendiri itu bahasa apa sih Mas itu? Nah, primbon itu banyak versi juga sebenarnya sih mengenai pengertian primbon. Ada yang mengatakan perimbon-imbon. Jadi perimbon-imbon itu ya itu tadi seperti saya bilang akumulasi pengalaman. Jadi saya ini nulis, saya mengimbuhi dan seterusnya gitu sampai terjadi semacam kesepakatan. Tuh, ada juga primbon itu berasal dari kata primbun. Jadi primbun itu ya induk, buku induk gitu. Loh. Dan entah mana yang benar walam, karena pernah saya menelusuri dari segi bahasa Cirebon atau bahasa Kawi atau sampai bahasa Jawa, ya saya belum menemukan jawaban yang pas gitu bahwa makna primbon itu sejatinya apa. Cuman kalau saya sih lebih cenderung ke pengertian pertama gitu, bahwa primbon itu berasal dari primbon-imbon gitu. Akumulasi pengalaman yang memang secara umum dialami oleh orang yang ya sama lah, iya, sama-sama ternyata karena kesamaan ini akhirnya dibuat pakem lah iya. primbon itu kan. Enggak, menurut saya sih begitu. Nah, zaman dulu kan berarti sebenarnya zaman dulu itu sudah canggih juga ya. Sudah canggih sebenarnya. Bisa memperhitungkan segala sesuatu lah dengan berdasarkan pengalaman kan. Betul. Kalau zaman sekarang kan mungkin yang trennya ada, kalau di China ada Feng Shui, ada Hong Shui dan lain sebagainya ya. Iya. Ada falak lah ibaratnya. Iya. Cuman kalau kita bicara primbon kan kesannya ekstrim ya Mas. Kayaknya itu horor banget. Iya. Padahal sih itu primbon itu ya termasuk misalkan saya ini laku rohani tertentu, laku spiritual tertentu atau tirakat tertentu. Dan ketika saya melakukan itu, ya saya mendapatkan apa yang namanya ilafat atau wangsit lah misalkan. Nah, itu juga kadang-kadang dituliskan di primbon. Jadi itu sebenarnya guidance ya. Iya. Guidance kita untuk melakukan segala hal kan. Rambu-rambu lah. Rambu-rambu. Oh iya, zaman dulu itu ketika misalkan melakukan perjalanan di hari apa itu ke sebelah mana itu untuk rezeki gitu. Iya, misalkan begitu. Ya itu sebenarnya kembali ke masing-masing. Masing-masing sebenarnya sih. Atau tidak. Tapi biasanya kan orang zaman dulu itu menuliskan sesuatu itu bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Pasti ada referensi atau mungkin pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan, mereka alami ya Mas ya. Betul. Nah, terkait dengan primbon ya, sekarang kan mungkin orang sudah a priori lah, sudah sedikit cuek. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita telusuri lebih dalam bahwa kejadian alam salah satunya adalah mungkin sudah bisa kita lihat itu di primbon. Betul. Kalau kita mendalami ya tentang ilmu primbon, iya, ya mungkin kita akan melihat sebagai guidance lah ya, bukan ramalan sih. Bukan. Guidance bahwa misalkan dengan perhitungan ilmu perbintangan atau apa-apalah namanya ya, itu mungkin 10-20 tahun ke depan bumi akan seperti apa harusnya udah tahu ya. Sudah tahu seharusnya. Dengan membaca alam itu kan. Makanya kan ada salah satu bab yang disebut jangkaning bumi. Jadi jangkaning bumi itu ya dijangka itu, maksudnya dijangka itu dikira-kira. Nah, sampai termasuk tanda-tanda alam gitu, misalkan ada awan lurus itu berarti akan ada gempa misalkan, atau misalkan ada awan yang kayak kapas berpencar, kayak kapuk mencar, itu bakal jadi badai. Tuh, termasuk tentang harapan sebenarnya kalau menurut saya, makanya termasuk harapan-harapan orang terdahulu tentang generasi kita pun ada sebenarnya. Tuh, makanya di jangkaning bumi itu. Nah, kalau yang kita kenal secara umum kan, secara luas kita pernah dengar, mungkin Kang Nana juga tahu, jangka Jayabaya misalnya. Terus, jadi kalau menurut saya sih jangka kayak hal-hal yang bersifat apa yang disebut jangka itu menurut saya sih itu pergi harapan dari leluhur kita tentang
kehidupan masa depan anak cucunya semoga menjadi lebih baik gitu. Bukan ramalan, menurut saya lebih cenderung ke doa kalau rasa sih. Tuh, doa orang zaman dulu untuk kita anak cucunya itu supaya menjadi lebih baik. Laku ke depannya seperti apa? Kan? Iya, betul. Harapannya kan memang leluhur kita itu anak cucunya itu lebih baik. Iya, kan? menjadi lebih baik. Mungkin pengalaman-pengalaman dulu ketika menulis primbon itu ya pengalaman pahit gitu. Jangan sampai pengalaman itu dialami oleh cucu-cucunya kan, seperti itu ya. Betul. Nah, kalau menurut Mas Jaya dari kitab primbon yang Mas Jaya pelajari itu apa sih esensi atau apa ya yang Mas Jaya dapatkan dengan mempelajari kitab primbon itu? Mas? Jadi esensi yang saya dapatkan itu justru adalah tawakal, dari sikap kita menerima kehidupan. Sebenarnya primbon itu makanya ketika di primbon ketika saya ini itu tadi misalnya di primbon ditulis ketika ke arah barat hari Sabtu itu tidak boleh, misalkan hari jelek lah misalkan. Nah, saya takut ke harinya atau takut ke yang menciptakan hari. Tuh. Jadi esensinya sih seperti itu. Makanya selalu saya bilang begitu, bahwa yang baik itu yang dijadikan doa, yang buruk dijadikan penghati-hati, dijadikan sebagai warning buat kita. Gitu. Tuh. Makanya yang kedua, ya insya Allah kalau kita mengerti tentang esensi dari primbon tersebut, kita pun hidup itu menjadi lebih optimis gitu. Karena ternyata ya rezeki kita tidak ada di utara, maka rezeki kita ada di selatan gitu. Kalau untuk masalah rezeki, makanya kalau rezeki kita bukan di barat, berarti rezeki kita ada di timur. Jadi intinya ternyata ya, kalau menurut saya itu pesan daripada orang tua kita juga gitu, bahwa kita jangan terpaku hanya pada satu arah gitu, jangan terpaku hanya pada satu pintu, karena di primbon itu disebutkan ada banyak pintu gitu. Maka nanti di primbon itu dijelaskan tentang arah Rijalul Ghaib, tentang arah Nagadina dan lain sebagainya gitu. Artinya itu perlu keseimbangan ya. Perlu keseimbangan. Misalkan kalau di hari, misalnya hari tidak baik misalkan ya, itu misalnya hari Sabtu nih ke arah barat misalkan. Iya. Tapi misalnya suatu saat di primbon juga disebutkan bahwa hari yang tidak baik itu ke sebelah timur. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya itu apa ya, keseimbangan. Keseimbangan ya, sebenarnya kan harus mengenal anasir kita, angin, air, api, tanah itu kan, misalkan makanya di primbon kan divisualisasikan seperti itu kan, misalkan hari Senin sifatnya apa, hari Selasa sifatnya apa, dan seterusnya. Itu sebenarnya kan anasir yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Ternyata bahasanya tuh ketika kita mencari rezeki itu jangan mencari duit gitu, tapi menjemput sedulur, menjemput saudara gitu. Karena yang butuh kita penuhi kebutuhannya yaitu aslinya saudara kita sendiri gitu. Makanya ya hayu bareng-bareng gitu. Makanya nanti kalau di konsep Jawa kita kenal sedulur papat kelima pancer dan lain sebagainya, itu kan bahkan konsepsi hari yang 7 itu kan kalau di Cirebon ditafsirkan sebagai jembatan Siratal Mustaqim yang rambut dibelah 7 gitu kan. Karena ternyata ya itu tadi membuat kita itu harus menjadi lebih optimis gitu. Bukan malah jadi pesimis, aduh kita beli jodoh coba berikan saya tidak berjodoh dengan dia, jangan sampai gitu kan. Kalau kenapa kamu batal nikah, kehalang mertua kan lebih enak. Kamu kenapa batal nikah kehalang weton, kan lucu Mas. Iya, benar. Jadi halangan sebenarnya itu hanya apa, pangeling-eling ya, pengeling-eling sebenarnya, pengingat lah bahwa ya intinya sih sebenarnya kembali ke diri kita, percaya atau tidak. Iya, betul. Itu hanya sebagai panduan lah ya. Panduan ketika kita melakukan suatu hal kan. Dan mungkin yang saya alami sendiri ya Mas ya, seperti misalnya mendirikan rumah. Betul. Itu kan ada hitung-hitungan. Kemudian ketika berpergian juga ada hitung-hitungannya. Itu pun ya saya alami zaman dulu ya. Tahun 80-an itu pasti orang-orang akan bertanya ya, kayak orang yang ngerti lah. Betul. Kapan sih hari baik untuk lamaran, kapan untuk rumah. Bahkan itu sampai jamnya pun ditentukan, ada jamnya. Misalnya hari apa, jam berapa. Nah, ini untuk akad misalnya. Atau ini hari apa, jam berapa untuk mendirikan wung ya. Iya, betul.
rumah gitu misalkan. Itu zaman dulu ya saya alami, tapi mungkin di zaman sekarang udah berbeda ya. Iya, berbeda zaman. apalagi yang bangun developer. Nah, itu udah tujuannya udah komersil kan. Udah komersil. Nah, makanya kadang kita berpikiran bahwa ya mungkin salah satu hal yang membuat hidup kurang berkah ya. Itu salah satunya adalah kita melupakan hitung-hitungan zaman dulu. Betul. Ya. Karena tujuannya zaman dulu itu adalah untuk kebaikan anak cucunya beliau kan. Nah, kita sendiri melupakan kan. Iya. Ya, jadi sangat wajar ketika kita mengalami suatu hal yang kurang bagus kan. Tetapi ketika kita menjunjung ilmu zaman dulu, ya mungkin kita akan mengalami keberkahan. Iya, insya Allah. Karena setahu saya sih orang zaman dulu itu menulis atau membuat sesuatu itu dengan prihatin ya Pak? Dengan prihatin, utang kempong, Iya. perut lapar. Perut lapar. Jadi connecting terhadap sang pencipta itu zaman dulu mungkin berbeda dengan zaman Iya. sekarang. Perihnya lah ibaratnya. Iya, betul. Perihnya, terus mau puasa, mau ya apa namanya puasa dan lain sebagainya lah. Iya, betul. Untuk mendapatkan sesuatu ya itu perjuangannya sangat luar biasa zaman dulu. Oke Mas, jadi primbon itu sebenarnya kalau kita bicara masa lalu dengan masa sekarang sebenarnya masih relevan ya. Iya, digunakan betul. ya. Terutama untuk kita bagaimana sih menghargai warisan leluhur kita ya. Betul, intinya sih itu. Intinya sih seperti itu ya. Tapi tadi kembali ke kepercayaan masing-masing masalah percaya atau tidak. Iya. Artinya kan kalau udah ada guidance ya, petunjuk bahwa Iya. oh ternyata hari saya tanggal sekian lahir, rezekinya di mana, itu udah ada guidance-nya ketimbang kita polos ya Mas. Daripada polos. Ibaratnya ketika kita menghadapi kehidupan masuk ke hutan. Polos ya masuk ke hutan berbeda dengan ketika kita dapat panduan nih. Iya, bahwa udah dapat panduan. ternyata di sekitar itu ada harimau, di sekitar sini ada ular, kan kita Iya. udah waspada ya Mas Iya, ya. udah waspada. Tidak apa ya, resikonya itu bisa diminimalisir. Iya. Mungkin ada yang disampaikan Mas terkait dengan primbon ini buat Jadi, sahabat Tempat Tilas. Intinya ya kembali lagi bahwa primbon itu adalah salah satu karya di leluhur kita yang intinya seperti Kang Nana bilang bahwa mempertimbangkan tentang keseimbangan antara kita dengan alam semesta, antara manusia dengan penciptanya gitu. Jadi kalau dalam bahasa agama Islam itu ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Makanya di primbon itu ya intinya adalah sebagai petunjuk bagi kita bahwa untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi kehidupan. Mungkin itu aja dari saya. Oke, sahabat Tempat Tilas, kita cukup sekian ya. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.